Terima kasih atas waktunya. Terima kasih kepada kita seluruhnya, Bapak, Ibu guru, pegawai yang sudah berada di ruangan ini dalam mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon guru penggerak dari sekolah kita, Pak Pancas Tumorang dan Ibu Teti Menggaul, dengan kegiatan diseminasi budaya positif. Nah, Bapak Ibu, mari kita ikuti kegiatan ini dengan sebaik mungkin, dengan harapan boleh memberikan dampak positif terhadap kita, ya, dan juga kepada Bapak Ibu yang merupakan calon guru penggerak di sini, dan ini merupakan bagian daripada tugas, ya, tugas yang dibebankan kepada mereka dan mereka juga berbagi dengan kita. Maka di sini kita boleh berbagi pengalaman dengan mereka, apa saja yang mereka dapatkan di sana tentang diseminasi budaya positif, dan kita boleh berdiskusi tentang hal ini. Maka kami sampaikan juga terima kasih khusus kepada Pak Pancar dan Pak Ibu Teti yang pada hari ini menjadi narasumber kegiatan ini, ya, atau paling sedikitnya menjadi penyelenggara kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan yang akan kita laksanakan ini dapat berlangsung dengan baik dan tentunya bermanfaat untuk tujuan pengembangan bagi Bapak dan Ibu berdua serta pengembangan tugas-tugas PKP-nya. Demikian kata sambutan untuk mengawali kegiatan kita. Terima kasih, dan selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Teti atau dengan Pak Pancar. Oke, baik, terima kasih Pak. Selamat siang buat kita semua, Bapak Ibu. Selamat siang. Ya, masih semangat ya. Baik, semoga hari ini apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah di sini kita akan berdiskusi bersama tentang budaya positif. Budaya positif baik bagi diri kita masing-masing maupun bagi sekolah kita. Ya, sebelum kita mulai, Bapak Ibu kami undang untuk berdiri semua. Bapak Ibu silakan berdiri semua supaya lebih semangat ya. Ya. Kita mau memunculkan aura positifnya dulu. Baik, di depan. Ayo senyum selama 30 detik. Jadi di sini maksudnya mari kita berikan senyum 30 menit kepada kiri, kanan, muka, dan belakang. Silakan 30 detik. 20 detik. Kalau 30 menit nanti udah habis Pak ini. Ya, oke. Ya, oke. Terima kasih Bapak dan Ibu. Jadi ini salah satu membangkitkan aura positifnya. Oke. Kita lihat, silakan dulu Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah memberikan senyum positif kepada Bapak Ibu yang lain. Oke, kita lihat di depan sudah ada susunan acara kita. Salam pembuka tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita. Kemudian kami mohon kesediaan Ibu Rismawati Siregar untuk membawakan doa pembuka kita. Bapak dan Ibu, kami persilakan. Mari kita berdoa dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, puji syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan atas rahmat kesehatan yang boleh kami rasakan pada siang hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pertemuan kami untuk membahas diseminasi budaya positif. Kiranya apa yang disampaikan oleh kedua guru penggerak kami, Bapak Pancar dan Ibu Teti, dapat kami terima dan dapat kami terapkan dalam sekolah kami untuk memajukan sekolah kami ke depannya. Tuhan yang baik, berikan hati kami yang tulus, pemikiran yang baik, positif, sehingga kami boleh melaksanakan pertemuan kami ini
Terima kasih Bu Sregar yang sudah membuka acara kita dengan doa pembukaan. Untuk ini kami undang kepada Ibu Rupiki Sianturi untuk membawakan lagu nasional kita. Oke, terima kasih kepada Ibu Rupiki. Kalau untuk buat seperti ini usahakan offline. Bawakan kita dengan lagu nasional. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita masuk ke pemaparan materi diseminasi budaya positif. Ya, kita lihat di sini sebelum kita masuk ke sana Bapak Ibu, tetap kita disuguhkan pertanyaan pemantik. Jadi di sini boleh kita lihat Bapak dan Ibu, setuju, tidak setuju. Di sini ada 3 pertanyaan. Hukuman dapat mendisiplinkan murid. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Bagaimana Bapak dan Ibu? Silakan Bapak dan Ibu berbagi dengan kita. Apakah setuju atau tidak setuju pernyataan yang ada di depan? 1, 2, dan 3. Boleh, saya nomor 1, saya nomor 2, saya nomor 3, atau saya nomor 1, 2, dan 3. Silakan Bapak Ibu. Ya, Ibu Labora, silakan. Pertanyaannya setuju atau tidak setuju? Yang saya pilih nomor 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah meningkatkan disiplin anak. Ya. Dengan membaca mereka menambah wawasan mereka. Ya. Dengan membersihkan halaman mereka lebih taat lagi tentang kebersihan sekolah. Dan juga memberikan mereka efek untuk tidak terlambat lagi atau tidak mau atau mereka mau mengerjakan apa yang dikatakan guru. Terima kasih. Berarti dengan kesimpulan Ibu Labora setuju dengan nomor 2 ya. Oke. Terima kasih Ibu Labora. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, nomor 3. Ya, silakan Pak Gunting. Nomor 3 ini memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Ini sering anak-anak kita yang lemah. Jika kita memberi penghargaan, bukan harus dalam bentuk uang untuk dunia ini,
mengatakan bahwa dia itu mampu, Ya. matematika pun dia akan lebih termotivasi pasti. Kalau dia sudah tidak mampu, tidak ada lagi kita beri penghargaan, makin nyungsep lah dia. Jadi ini setuju saya dengan nomor 3. Iya. Terima kasih Pak Ginting. Ada lagi Bapak Ibu, nomor 1 belum terjawab. Bagaimana Bapak Ibu? Nomor 1. Atau Bapak Ibu sudah setuju nggak 1, 2, dan 3 ini? Atau tidak setuju? Oh, oke. Dan mereka rumus sekali. 1, 2, 3, dan mereka setuju. Yang nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan murid. Saya Ya. setuju banget itu Pak. Ya. Alasannya hukuman ini, tapi dalam arti di sini hukuman yang tidak melanggar apa ya Pak? Kayak hukuman fisik kemanusiaan ya Pak. Ya. Seperti yang tadi nomor 2 itu udah tepat di situ. Dan mungkin hukuman yang lainnya. Kenapa? Karena hukuman ini berarti kita menunjukkan bahwa kita perhatian kepadanya. Kemudian anak-anak tahu bahwa apa yang dibuatnya itu salah. Oke. Jadi kalau nggak ada hukuman, kayaknya mereka nggak tahu kan mereka salah atau benar. Jadi dengan hukuman mereka tahu bahwa mereka salah. Kemudian kita ada perhatian sama mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Kemudian dengan hukuman mereka bisa bertanggung jawab dengan Ya. tindak atau perbuatan yang dia lakukan. Dan banyak lagi saya rasa bisa ditambahkan di situ, dengan hukuman akan memberikan efek jerah bagi mereka. Dan mereka pasti tidak mengulangi kembali karena kita akan memberitahukan bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, tidak benar, tidak tepat untuk diperbuat. Sehingga untuk berikutnya mereka tahu atau jerah bahwa mereka tidak akan lagi melakukan hal tersebut. Mungkin Pak. Oke, terima kasih. Mari kita berikan aplaus kepada kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah memberikan pandangannya tentang ketiga pernyataan ini. Jadi di sini tidak ada dikatakan benar atau salah. Jadi semua pendapat kita dihargai. Bapak Ibu, hukuman. Kalau kita akan membahas tentang budaya positif di sekolah kita. Mari kita lihat Bapak dan Ibu. Ya. Oke. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti berikut. Yang pertama, ini dia, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Karena kami di sini Bapak dan Ibu berdua bersama Bu Teti, calon guru penggerak, kami akan berbagi tentang materi ini. Ada 6 topik materi kita hari ini. Nanti 1 dan 2 dan 3 ini saya yang bawakan, yang 4, 5, 6 Bu Teti yang bawakan. Mari kita sama-sama mengikuti Bapak dan Ibu. Dan mari sama kita memberikan pandangan-pandangan tentang materi-materi yang mau kita bahas ini. Baik, kita lanjut Bapak dan Ibu. Ya, disiplin positif. Kalau muncul kata disiplin positif atau kita dengar kata disiplin positif, apa kira-kira Bapak dan Ibu yang terus kita terpikir atau teringat tentang disiplin positif? Ya, silakan Ibu Labora. Menurut pemikiran saya, disiplin positif itu yang memberikan dampak yang positif bagi anak, untuk anak dapat berubah melakukan sesuatu hal yang baik, bukan dengan kekerasan tetapi dengan hal-hal yang positif yang dapat membenahi dirinya dengan baik. Oke, luar biasa Bu Labora. Mari kita berikan aplaus dulu kepada Ibu Labora. Ada lagi Bapak Ibu tentang disiplin positif. Disiplin positif. Kita bicara tentang disiplin.
Apakah sekolah kita masih kita gunakan disiplin? Oke, silakan Pak Gini. Disiplin positif berarti peraturan itu bukan menghancurkan diri. Oke. Aturan main itu justru mengembangkan dan membuat anak itu tidak terbelenggu oleh aturan. Oke. Nah, banyak orang yang kalau ada kita berdisiplin jadi ya merasa dia resah justru karena berarti di sana tidak tepat disiplin yang positif. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mari kita terus dulu Pak Muda ya. Luar biasa memang. Ya. Jadi disiplin sama nggak ini Bapak Ibu dengan peraturan? Sama. Disiplin ini sama nggak dengan peraturan? Sama ya. Oke. Oke, Bapak dan Ibu kita lihat di sini ya. Ya, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menemukan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nanti akan kita bahas apa kira-kira nilai kebajikan ini Bapak Ibu. Nah itu dia ya. Merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian di sini disiplin diri dapat menumbuhkan murid memahami, ya, murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Bapak dan Ibu, tadi di pertanyaan awal muncul nggak kata-kata yang tiga ini? Paksaan, pujian, ataupun hukuman? Ada ya Bapak Ibu? Jadi nanti akan kita berdalam tentang disiplin positif. Oke, ini dia. Ini tidak kalah lagi ingatan kita dengan apa ini? Kalau dimunculkan ini P5 kata Bapak Kepala Sekolah. Ya, Bapak dan Ibu yang lain, inilah ciri profil pelajar Pancasila. Jadi 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Kira-kira apa ini hubungannya dengan disiplin positif Bapak Ibu? Apa kira-kira hubungannya dengan bahasan kita itu disiplin positif? Kenapa mesti merujuk harus melihat 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila? Ya, silakan Pak Charles. Sesuai dengan definisi yang saya tangkap, disiplin positif itu adalah disiplin yang memang pure, alamiah dari dalam diri anak itu sendiri tanpa didorong oleh adanya hukuman dan tanpa didorong oleh adanya reward atau penghargaan. Maka ketika seseorang itu punya hati dan niat yang tulus, maka semua elemen-elemen yang ada di depan ini akan tumbuh secara otomatis. Karena dia bekerja bukan karena didorong hukuman, dia mau bergerak bukan karena ada sesuatu di depan ada reward. Maka kelima hal ini secara otomatis akan bertumbuh dalam dirinya karena dia tidak ada embel-embel baik itu punishment ataupun reward. Terima kasih. Mantap, luar biasa. Mari kita berikan aplaus kepada Pak Charles ya. Makin luar biasa ya. Jadi iya, baik sekali betul yang dikatakan oleh Pak Charles. Sesuai dengan definisi daripada disiplin positif tadi, tidak ada hukuman, tidak ada melihat penghargaan atau segala macam. Itu terdorong sendiri dari dirinya sendiri. Bapak Ibu, adakah anak yang bisa kita paksa untuk berubah? Kalau dia tidak mau berubah, maukah dia berubah? Tidak, kecuali dari dirinya sendiri. Nah, itulah yang mau kita tumbuhkan di SMA Santo Petrus kita yang kita cintai. Dari ke-6 karakter profil pelajar Pancasila ini, inilah yang termasuk nilai-nilai kebajikan tadi. Bapak dan Ibu, di dalam kita sudah mau menjelang tahun ajaran baru. Jadi tadi di situ ada bisa bicara tentang keyakinan sekolah, keyakinan kelas. Kita akan ubah peraturan itu menjadi keyakinan sekolah, bukan lagi bukan lagi menjadi peraturan. Ya.
Oke, nanti akan kita perdalam. Dari nilai-nilai profil pelajaran Pancasila yang alam ini, inilah yang menjadi acuan kita. Baik. Oke. Saya masuk ke materi yang kedua, yaitu motivasi perilaku manusia. Bapak dan Ibu, kita disebutkan lagi dengan kata motivasi perilaku manusia. Silakan Bapak Ibu mungkin berbagi tentang kata motivasi perilaku manusia. Ya, silakan Ibu Laura. Menurut saya motivasi itu bisa diambil dari luar, Ya. dari dalam dirinya, ya, yang menumbuhkan dia supaya bertindak. Ya. Sedangkan perilaku itu juga bisa di bawah tekanan juga bisa dilakukannya, gitu loh. Dari lebih bagus motivasi daripada perilaku. Ya, lebih baik motivasi daripada perilaku. Ya, karena Oke. kalau perilaku identik menurut saya, Pak. Karena perilaku identik dengan misalnya dia melakukan sesuatu itu berdasarkan keadaan atau ancaman dari orang lain seperti itu. Sedangkan motivasi itu lebih ke dia untuk mencapai sesuatu dia harus bagaimana ya, Pak? Menerapkan dari dalam diri Iya, sendiri. terdorong ya. Terdorong Dari dalam. melakukannya, iya, Ya. melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, Pak. Oke, mari kita berikan aplaus kepada Ibu Laura. Luar biasa ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau berbagi dengan kita tentang motivasi perilaku manusia. Oke, kita lanjut ya. Kita perhatikan di sini. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Kita lihat di sini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Bapak dan Ibu, ada 3 motivasi perilaku manusia yang sudah kita baca di depan. Saya mau tanya satu-satu lah Bapak Ibu. Kira-kira ada nggak di antara kita memilih 3 perilaku itu? Motivasi perilaku manusia yang ada di depan. Apakah kita yang pilih 3? Atau ada satu yang paling menarik menurut kita di antara ketiga itu? Silakan Bapak Ibu. Di antara yang 3 ini, apakah ini 3 kita ambil atau ada salah satu di antara yang ketiga ini? 3. Ya, oke. Bisa berikan alasannya Bu Laura? Mungkin kenapa harus pilih 3 seperti itu? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu, misalnya dia mengerjakan PR, supaya dia terhindar dari hukuman guru, sehingga dia mengerjakan PR-nya. Oke. Kalau misalnya dia selalu ditanyakan mana PR-mu, kan tidak nyaman dia, seperti itu kan. Jadi dia menghindarinya itu, jadi dia mengerjakan PR-nya. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, contohnya dia diberi penghargaan, dia menjadi juara kelas. Pasti dia nanti diberikan penghargaan oleh Bapak Kepala Sekolah dengan menampilkan dirinya di depan lapangan. Itu penghargaan untuk dirinya kan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Anak-anak ini dia memberikan sama seperti dengan motivasi. Dia belajar itu pasti dapat memberikan nilai dari dirinya dan percaya diri dia. Dengan nilainya tadi dia tampil percaya diri di depan teman-temannya dan gurunya. Jadi ketiga ini motivasi perilaku manusia ini dapat kita terapkan dalam proses pembelajaran. Iya, bisa kita terapkan 3 ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Laura. Ada lagi Bapak Ibu yang mau berbagi tentang 3 motivasi perilaku manusia? Kalau Ibu Laura memilih 3 untuk ini, kita terapkan di Santo Petrus. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Setuju ya? Sepakat kita ya? Oke. Kita lihat yang berikutnya. Ya. Sebelum kita masuk keyakinan sekolah atau keyakinan daripada kelas,
Bapak Ibu tadi memilih ketiga motivasi perilaku manusia. Kira-kira kalau misalnya seperti yang dikatakan Pak Charles, saya datang mengajar ke 1 Petrus, apakah saya mau mengharapkan penghargaan? Apakah saya mau menghilangkan hukuman supaya saya tidak dihukum? Begitu kira-kira. Kira-kira motivasinya yang mana? Kalau ada kasus, apakah ibu karena hukumankah makanya Bapak Ibu datang ke 1 Petrus untuk mengajar? Karena ada mungkin nanti kalau sudah tidak datang kepala sekolah memberi hukuman ya, memberi sanksi ya. Apakah itu yang mendorong kita sehingga datang ke 1 Petrus, Bapak Ibu? Bagaimana? Ya, sama Pak Charles dulu berbagi. 3 motivasi ini harusnya, kalau menurut saya Pak ya, mudah-mudahan saya tidak salah dalam pemikiran saya tadi, karena saya tadi berawal dari disiplin diri. Kalau kita menerapkan ketiga hal ini berarti udah berbanding terbalik dengan disiplin diri yang kita bahas tadi. Harusnya memang ini ketiga-tiganya ini tidak kita lakukan, melainkan kita mengharapkan dari diri siswa itu sendiri. Pengalaman saya Pak, Ya, jadi silakan Pak. pernah ada satu kalimat yang selalu saya ingat ini, ketika seorang pimpinan mengatakan seperti ini, Bapak Ibu, kalau karena di sininya pimpinan baru Bapak Ibu bekerja, itu namanya mental budak. Itu saya ingat sekali Pak. Itu namanya mental budak begitu lah. Itu saya rasa kalimat yang sangat kasar, sarkas sekali itu. Tapi memang kalau dipikir-pikirkan fakta. Kalau memang karena sesuatu kita bekerja, kita termotivasi atau kita melakukan yang tadinya adalah tugas kita sendiri, saya rasa kita belum memotivasi diri begitulah. Jadi yang harus kita terapkan kepada siswa pun mungkin yang harus Pak istilahnya, kita observasi lah dulu siswa A, memang butuh waktu yang lama. Kalau dia sering melanggar peraturan, coba dulu jangan dihukum, coba dulu jangan dikasih reward, tetapi tetap kita pantau, beri perhatian. Gimana perkembangan dia kalau memang tidak kasih hukuman? Apakah dia sadar sendiri, terlambat terus, istilahnya ini pembiaran begitulah. Kita mulai sejauh mana kesadarannya? Itu sih menurut saya Pak. Luar biasa ya, mari kita beri yang plus dulu kepada Pak Charles ya. Jadi kalau kita lihat ya di sini, jadi ini sama seperti nomor 2 juga ya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ketika penghargaan, imbalan yang diberikan orang lain berhenti, apakah saya stop? Apakah saya tidak datang lagi ke 1 Petrus? Begitu. Karena saya mengharapkan imbalan atau penghargaan dari kepala sekolah, saya rajin terus datang, saya melaksanakan tugas ke sekolah. Ketika Bapak kepala sekolah menghentikan ini, apakah saya tidak datang lagi ke 1 Petrus? Begitu kira-kira Bapak Ibu. Jadi untuk mendalami nanti, karena materi ini sangat sangat luas. Jadi karena waktu kita diberikan 1 jam untuk kita, jadi nanti akan kita perdalam dengan di komunitas, berbagi di komunitas belajar kita. Oke, kita lanjut. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini berhubungan dengan yang dikatakan Pak Charles tadi. Gimana kita buat dulu siswa itu? Jangan dulu kita hukum, biarkan dulu mereka. Kira-kira Bapak dan Ibu, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, ada yang mau berbagi Bapak dan Ibu tentang apa ini dengan kata keyakinan? Silakan Bapak Ibu. Mari kita berbagi, belajar bersama, berbagi bersama. Mungkin pengalaman Bapak dan Ibu belum saya dapatkan. Pengalaman saya dan Bapak dan Ibu mungkin belum Bapak Ibu dapatkan. Jadi mari kita berbagi bersama. Saya berpengalaman tentang ini dulu.
Mungkin Bapak Ibu lebih dari sini sudah tahu apa yang dimaksud dengan keyakinan sekolah baik itu kelas. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Muda. Kalau saya menilai keyakinan sekolah itu muncul dari keyakinan kelas. Karena kelas inilah yang mendasari sekolah itu bagaimana. Yakin kita di kelas itu berarti yakin kita terhadap sekolah itu. Ini mencakup sangat luas, tetapi dasarnya memang harus kita mulai dari keyakinan kelas dulu. Yang kita akan jumpai, bertemu langsung dengan anak-anak, dan ini akan menyimpulkan sekolah itu bagaimana. Saya kira ini saja dasarnya yang saya pikir. Luar biasa ya. Mari kita beri aplaus kepada Pak Muda dulu ya. Ya, luar biasa jawaban dari Pak Muda ya. Keyakinan kelas dulu, baru keyakinan sekolah. Ya, kita lihat di sini, Bapak Ibu. Keyakinan sekolah atau kelas, ya, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Itu dia. Ya. Kemudian, ya, ini ya, keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Ya, pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Itu. Kemudian kita lihat, ini contoh ini ya. Jadi ini contoh. Jadi kita lihat di sini keyakinan kelas 9C, wali kelasnya ini ya. Di sini bekerja sama ya, menjaga kebersihan kelas, saling peduli, menghargai dan membantu sesama. Nah, itu. Kemudian di sini menjadi keyakinan lagi nih ya, setiap anggota kelas perlu belajar, senang melakukan tugas, saling menghargai ya, merasa aman dan lain sebagainya. Itu dia. Bapak dan Ibu, kira-kira dari keyakinan kelas ini ada nggak Bapak Ibu yang mau berbagi tentang apa keyakinan kelas yang diharapkan? Seperti apa dia? Ya, silakan Pak Charlie. Kalau menurut saya Pak, keyakinan kelas seperti inilah yang harus diharapkan. Tapi jangan lupa, rujukannya adalah nilai-nilai Pancasila. Misalnya satu kelas ini kan Pak bisa majemuk dalam arti budaya berbeda, agama yang berbeda. Maka harus ada menciptakan sikap toleransi. Toleransi itu rujukannya ke nilai-nilai profil Pancasila tadi yang mana? Beriman mungkin ya kan, atau bertakwa. Itu maksud saya Pak. Oke, luar biasa. Mari beri aplaus dulu kepada Pak Charles ya. Ya, betul, ini dia. Jadi seperti yang kita katakan di awal juga, 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila ini, itulah nilai-nilai kebajikan itu. Itulah yang mau kita terapkan di keyakinan kelas kita. Bapak Dani. Silakan Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Menambahkan tentang keyakinan kelas yang tadi, menurut saya keyakinan kelas itu lebih kepada kesepakatan apa yang boleh kita sepakati menjadi aturan di kelas itu. Ya mungkin yang sering kita lakukan, yang sering aja ya kita lakukan supaya dia dekat dengan kita. Misalnya yang terlambat kita kasih denda, atau misalnya distrap dulu dan lain sebagainya. Nah, keyakinan ini biasanya sudah dirundingkan terlebih dahulu. Apakah yakin kita bisa melaksanakan itu dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh. Jadi kalau itu sudah menjadi keyakinan, maka teorinya, ya kan, kalau itu sudah menjadi keyakinan di dalam kelas itu hasil diskusi bersama, maka teorinya tidak ada yang melanggar itu lagi. Misalnya bagaimana dengan pelaksanaan piket dan lain sebagainya, terlambat kehadiran dan lain sebagainya, bagaimana kita merapikan kelas. Nah, ini termasuk menurut saya yang menjadi keyakinan kelas. Jadi tadi disampaikan Pak Ginting, keyakinan kelas ini menjadi keyakinan sekolah. Boleh saja, tapi tidak harus. Keyakinan sekolah itu, visi misi sekolah itu merupakan keyakinannya. Ketika disusun visi misi, itulah keyakinan sekolah. Maka kelas-kelas menerjemahkan ini di kelasnya.
Mereka harus punya keyakinan mampu melaksanakan itu dengan kesepakatan seperti ini. Jadi keyakinan itu adalah sesuatu yang disepakati bersama, diyakini bersama bisa dilaksanakan, maka ditetapkan oleh itu menjadi keyakinan. Nah, berbeda dia kalau aturan. Nah, kalau aturan namanya seperti memaksa yang tadi. Tapi kalau keyakinan berarti datang. Kita melaksanakan itu karena datang dari hati kita masing-masing. Karena kita sudah sama-sama satu keyakinan tadi terhadap aturan, misalnya membersihkan kelas. Kita sudah satu keyakinan, ini kelas harus bersih loh. Kalau tidak bersih, ya bagaimana? Kan tidak. Nah, karena kita sudah sama-sama yakin, maka ketika melaksanakan tugas piket itu datang dari dirinya, maka tidak ada pemaksaan. Beda dengan peraturan. Itu mungkin yang boleh saya tanggapi. Oke, luar biasa. Mari kita beri yang plus dulu kepada kepala sekolah kita ya. Luar biasa. Peraturan itu datang dari luar. Datang dari luar. Oke. Keyakinan itu datang dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Oke, mari kita berikan A+ kepada Ibu Srega. Ada lagi Bapak Ibu? Kira-kira? Oke, luar biasa ya. Jadi peraturan itu, kadang-kadang peraturan itu yang membuat itu siapa? Hanya sepihak orang yang membuat peraturan itu. Sekarang keyakinan kelas itu sama seperti yang dikatakan Bapak Kepala Sekolah. Siapa? Kita bersama. Contohnya saya dengan siswa, Bapak Ibu dengan siswa, atau Bapak Ibu dengan kita bersama. Jadi itulah keyakinan. Jadi keyakinan kelas itu adalah yang bernilai-nilai positif. Jadi sementara peraturan itu jangan kamu berlari-lari di dalam ruangan kelas. Itu peraturan atau keyakinan? Peraturan ya. Jadi berikutnya, berjalanlah dengan baik di dalam ruangan kelas. Itu keyakinan. Jadi dapat ya Bapak Ibu antara peraturan dan keyakinan. Jadi sudah mencakup nilai-nilai yang positif. Baik Bapak dan Ibu, sebelum saya tutup tentang materi saya, kalau izin Pak Kepala Sekolah dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, di tahun ajaran baru kita bisa nggak melaksanakan ini? Mau nggak melaksanakan ini di sekolah kita? Supaya lebih berubah lagi. Bisa nggak kita jalankan menjadi keyakinan sekolah atau kelas? Sepakat kita di tahun ajaran baru sudah menjadi keyakinan kelas atau sekolah, bukan lagi peraturan? Atau saya tanya dulu Bapak Ibu, ulang, balik sedikit. Peraturan, kesepakatan, keyakinan sama nggak ya Bapak Ibu? Peraturan, kesepakatan, keyakinan sama nggak? Peraturan ada sih, kalau tadi kan jangan. Nah. Kalau keyakinan jadi positif Ah. kata itu. Oke. Jadi kira-kira mana duluan? Peraturan, kesepakatan atau keyakinan? Atau keyakinan dulu, baru kesepakatan, baru aturan? Iya. Kira-kira mana dia? Tapi biasanya aturan dulu. Aturan dulu, baru Keyakinan. keyakinan, baru. Sepakat. Oke, mantap, luar biasa. Pak Kepala Sekolah, izinin Pak, tahun ajaran baru, Bapak Ibu Guru akan menerapkan keyakinan sekolah atau kelas kita. Setuju ya Pak ya? Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan atau tutur kata saya atau interaksi saya bersama Bapak Ibu kurang kurang berkenan di hadapan Bapak dan Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Lumandang. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan materi kita yang berikut. Sebelum kita lanjutkan, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Ice breakingnya enggak lain, bukan ya? Oke. Kata kuncinya 1 tahun itu ada 12 bulan. Ya, jika bulan Januari dia pergi ke Singapura. Bulan Februari dia pergi ke Denmark. Bulan Maret pergi kemana Bapak Ibu? Yang seperti kemana Bapak Ibu? Tadi bulan Januari pergi ke Singapura, bulan Februari pergi ke Denmark, bulan Maret pergi kemana Bapak Ibu? Ke Thailand, kata Thailand.
Udah dapat kuncinya ya Bapak Ibu? Belum. Bisa ke Thailand, bisa ke Turki. Bulan 4 pergi kemana Pak Ginting? Eropa. Oke lah. Oke. Bulan 4 bisa dia ke kemana kemarin pacarnya? Amsterdam. Utopia. Ya bisa ya. Bulan pertama. Mempelajari 6 materi ini tadi, kita harus mengawali dengan paradigma belajar kita atau paradigma mengajar kita. Ya, kalau dikatakan paradigma belajar perubahan, ada pembelajaran yang lalu, yang lama, ada pembelajaran yang baru. Kalau dikatakan, kalau kita kemarin paradigma yang lama, misalkan mengajar itu tanpa kita sinkronkan dengan kejadian sehari-hari. Kalau untuk yang baru harus kita sinkronkan dengan kejadian sehari-hari. Contoh, kalau kemarin saya mengajar energi di materi energi, saya tidak bilang ke anak-anak bahwa energi itu perlu sekali dengan kita. Sumber energi itu yang mana saja, ya kan? Kalau di paradigma baru harus kita sinkronkan, ya. Energi itu apa saja energi, apa manfaatnya dalam hidup kita, dari mana sumber energi itu harus kita ajarkan. Contoh, kalau misalkan di pelajaran IPS, kalau kemarin kita mengajarkan cara menghitung penghasilan per kapita penduduk, sudahkah ada manfaatnya itu untuk anak-anak? Mungkin itu di paradigma lama. Kalau di paradigma baru harus kita mensosialisasikan kalau mereka mempelajari tentang perhitungan penghasilan per kapita masyarakat, apa perlunya untuk mereka. Jadi kita harus mengubah cara mengajar kita atau cara pembelajaran kita. Begitu ya Bapak Ibu, biar nanti yang 6 ini kok bisa kita kerjakan. Kalau tidak ada perubahan paradigma di kita, tidak ada perubahan cara kita, mungkin nanti mengerjakan ini memang sangat susah. Ya Bapak Ibu, oke, makanya kita lanjutlah yang berikut tadi ada kebutuhan dasar manusia. Kira-kira kebutuhan dasar kita. Oke, ada sandang, pangan, apalagi Bapak Ibu? Mungkin kebutuhan secara personal, oksigen, makan, minum, istirahat, dan kebutuhan-kebutuhan fisiologis lainnya. Oke, terima kasih, tepuk tangan dong. Apalagi Bapak Ibu kebutuhan dasar kita. Tidak perlukah kita dihargai Bapak Ibu? Tidak perlukah kita dicintai? Itu tidakkah termasuk kebutuhan dasar kita? Iya, oh iya. Kasih sayang, ya, kasih sayang. Oke, kebutuhan dasar ini ada pernyataan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Iya kan? Karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Kenapa anak-anak ini mengambil makanan kawannya? Iya kan? Karena kurang makan. Apalagi misalkan alasannya, bisa karena ibunya membuat bontotnya itu aja. Bosan, ya kan? Bosan, ya kan? Jadi anak-anak yang melanggar aturan itu ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar itu apa sih kebutuhan dasar? Ada kebutuhan untuk bertahan hidup, ya. Ada kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima, ya kan?
kasih sayang ini Bapak Ibu? Perhatian. Bahwa kita memang perlu diperhatikan, dicintai, ya, diterima, ya, diterima. Sebentar Bu, 2 jam. Ya. Untuk kasih sayang tadi ada kita memang perlu atau butuh perhatian, ya. Penguasaan, ya, penguasaan. Apa contoh penguasaan? Dia berkuasa dirinya sendiri. Penguasaan, penguasaan apa kira-kira artinya penguasaan? Penguasaan. Dia bertindak atau melakukan sesuatu itu bukan dikuasai oleh orang lain, tetapi dia yang berkuasa atas dirinya, bukan orang lain. Bukan Oke. berarti dia paksaan untuk melakukan itu bukan dari dirinya sendiri, tapi dari orang lain. Gitu loh. Oke, terima kasih, tepuk tangan dong. Mungkin Ibu Teringan tadi ada berbicara. Oke, silakan Ibu Teringan. Ibu Labora, pengakuan atas kemampuan yang kita miliki. Iya. Kalau dikatakan penguasaan ini, kita pengen diakui, ya kan? Kita pengen diakui, diri kita pengen diakui, ya. Oke, kebebasan. Apa misalnya kebebasan ini? Apalah misalkan tindakan anak kita yang jadi melanggar karena dia pengen bebas. Apalah misalnya contoh. Rambutnya itu yang panjang itu. Rambutnya, silakan Bu Labora. Rambutnya baru kaos kakinya yang pendek-pendek itu dia kan suka buatnya, padahal panjang itu kebebasan bagi dirinya, padahal itu aturannya tidak boleh gitu. Jadi kebebasan yang dalam diri kita ini, kita bebas mengeluarkan pendapat, itu maksudnya itu Bu. Menurut saya Oke, kebebasan itu. terima kasih, tepuk tangan dong buat Bu Labora. Oke, ada tadi kebutuhan dasar, ada kebebasan. Jadi kita mau bebas, ya, mau tidak ada ikatan, ya kan, tidak ada paksaan. Yang terakhir ada kesenangan, ya, ada kesenangan, kebutuhan kesenangan. Misalnya holiday, ya, kebutuhan kesenangan kita berbeda, ya. Misalkan saya senangnya jalan-jalan nih, ada orang senangnya makan-makan, Ada senangnya menjahili. ada senangnya menjahili. Menjahilin. Iya, ada senangnya. Oke, itulah kebutuhan dasar manusia. Jadi jika ada nanti kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka adalah tindakan-tindakan, ya, maka ada tindakan-tindakan. Nanti akan kita perjelas ya Bapak Ibu di kompil, ya, karena waktu kita terbatas. Oke, di sini Ibu Julaika, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Tommy. Beberapa anak telah mengeluh tentang Tommy karena Tommy seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ya, jika kita yang menghadapi situasi yang dihadapi oleh Ibu Julaika, apa yang akan kita lakukan? Menurut kita, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Ya, apa kira-kira alasan Tommy? Yang pertama, apa kira-kira alasannya? Karena dia lapar. Ini untuk memenuhi kebutuhan apa ini? Bertahan hidup. Untuk bertahan hidup. Kemudian makan siang, maka kebutuhan sedang berusaha adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, ya, karena dia lapar. Kemudian alasan apa kira-kira lagi yang dibuat Tommy kalau kita tanya? Lebih enak makanan kawan. Ya, mungkin bosan dengan yang itu saja, ya kan? Bosan dan dengan yang itu saja. Kebutuhan apa tadi itu Bapak Ibu? Kalau misalkan alasan si Tommy karena bosan, ya, karena itu saja yang diberikan hidupnya. Kebebasan. Kemudian karena dia merasa senang, karena dia merasa senang temannya ketika dijahili, ya kan? Memperhatikan dia.
temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahukan kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan kasih sayang. Ya. Kemudian apa lagi kira-kira yang bisa dilakukan Tommy? Nih, karena temannya jadi takut, berarti penguasaan. Ya. Nah, dia takut dengan dia dan menuruti keinginannya, penguasaannya. Maka kebutuhan yang dilakukan si Tommy atau yang dibutuhkan di sini adalah kekuasaan. Ya. Ada lagi alasan yang lain kira-kira Bapak Ibu? Yang tadi dia merasa bosan. Ya, kalau hanya itu saja diberikan. Jadi sebenarnya anak-anak ini melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan keyakinan kelas karena kebutuhan dasarnya yang tidak tercukupi. Kita pun mungkin kalau kebutuhan dasar kita tidak tercukupi, kita akan melakukan hal yang melanggar aturan. Ya, oke. Ada di sini tadi ada karena dia melakukan karena iseng. Iseng itu apa? Kalau iseng dia milih usil, apa itu? Kebutuhan apa yang kesenangan. Jadi dia senang lihat kawannya itu resah, gitu ya. Jadi kebutuhan kesenangan yang terpenuhi di situ, ya kan? Oke. Tetapi di sini kita disuruh dengan tindakan-tindakan anak-anak kita disuruh mempunyai posisi kontrol, ya, posisi kontrol atas tindakan anak-anak kita, ya, posisi kontrol. Oke, apa kira-kira posisi kontrol? Apa kira-kira yang restitusi bukan restitusi Pak. Ya? Apa kira-kira Bapak Ibu yang muncul di pikiran Bapak Ibu kalau mengatakan posisi kontrol? Menahan segala apa yang ada dalam diri kita. Silakan kolaborasi. Posisi kontrol restitusi itu artinya kita menahan, misalnya kalau mau marah kita tahan, kalau misalnya kita mau pokoknya segala sesuatu yang berdampak negatif untuk anak itu kita bisa mengontrol diri kita, menahan untuk tidak melakukannya seperti itu, dan memberikannya itu waktu anak kita misalnya berbuat jahat atau nakal, kita bisa mengontrol gitu, emosi kita seperti itu. Kita posisikan anak, misalnya gini Bu, anak itu lagi nangis, dia mau minta apa dari kita harus tahu. Kalau misalnya anak itu mau diperhatikan, kita harus apa gitu. Nah itu posisi kita terhadap anak tersebut. Kita mau kemauan, kita tahu apa kebutuhan anak itu dan apa maunya, agar kita dapat menahan apa yang dimaukan anak tersebut. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Laura. Ya, ada posisi kontrol tadi ya, posisi kontrol restitusi. Ada lagi Bapak Ibu? Untuk pemahaman kita yang pertama tentang posisi kontrol restitusi, jangan diplesetkan ya Bapak Ibu. Posisi kontrol restitusi kita masuknya posisi kita terhadap anak, terhadap siswa. Kita bisa sebagai penghukum, bisa sebagai pembuat rasa bersalah, kita nanti bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ya, kalau penghukum ini bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Memberikan hukuman. Kira-kira yang kita lakukan, yang biasanya kita lakukan itu di mana? Posisi kita di mana? Di nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5? Di semuanya ada Bu. Di semuanya ada, ya. Sebagai penghukum. Contoh sebagai penghukum kita, apa yang kita lakukan? Itu tadi yang terlambat tadi Bu, kita suruh menyapu, mengepel. Oke, sudah langsung kita menghukum ya. Terlambat anak itu langsung kita suruh membersihkan kamar mandi, membersihkan halaman. Kita itu sebagai penghukum. Kalau membuat rasa bersalah, kira-kira seperti apa?
Kira-kira seperti apa kita menunjuk rasa bersalah? Apa kira-kira? Dengan nilainya yang berkurang, Bu. Menegurnya dengan lemah lembut. Menegurnya, menegurnya kita nasihati, kan gitu ya. Gara-gara kamu nanti ibu jadi dimarahin, kan bisa seperti itu ya. Jadi merasa bersalah dia. Pernahnya kita lakukan seperti itu Bapak Ibu? Pernah ya. PP lah, tambah PP. Oh iya, nanti ibu enggak gajian ya. Gaji ibu dipotong, ya kan? Oke, sebagai teman. Tempat curhatnya, Bu. Iya, tempat curhatnya. Bisa sebagai tempat berbagi permasalahan. Ya. Kemudian sebagai pemantau. Mengawasi lah. Apa misalnya kalimat-kalimat yang kita suguhkan kalau kita sebagai pemantau? Ayo. Misalnya lah kalau salah. Terlambat kamu. Besok tidak ada lagi rambut yang panjang. Enggak, kalau salah kan. Apa sanksinya? Kalau kita buat sanksinya, apa sanksinya? Kalau tidak apa, gitu lah. Oh, gitu. Oke, yang berikut sebagai manajer. Sudahkah kita berlaku sebagai manajer? Sudahlah, waktu mereka mengerjakan ini sampai pukul segini, kan itu manajer. Oke, coba Bapak Ibu kita lihat ya motivasi ini 5 posisi kontrol kita untuk anak-anak ya. Identitas gagal, ada identitas berhasil atau sukses, ada identitas kontrol diri. Ini kontrol dari luar juga identitas gagal dan identitas sukses ini ya. Guru sebagai penghukum, guru berbuat apa? Penghukum. Menghardik kita ya, ini yang menghardik ya, menunjuk, menyakiti, menyindir, ya kan? Ini kemudian pembuat rasa bersalah, ini berceramah dan mengatakan seharusnya, ya kan? Seharusnya. Saya sangat kecewa, ibu sangat kecewa kepada kamu, ya kan? Kemudian sebagai teman, ini membuat alasan-alasan untuk siswa, ya. Kemudian sebagai pemantau, ya, sebagai pemantau kita nanti menghitung atau mengukur. Kalau misalkan nih ada sesuatu yang kita suruh dikerjakan anak-anak itu, udah sampai di mana dikerjakannya? Sudahkah dilaksanakan? Ya kan? Sebagai manajer ini mengajukan pertanyaan, ya. Pertanyaan ya. Ini kalau sebagai penghukum, guru nanti berkata kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ya kan? Kemudian kalau membuat rasa bersalah, bahasa-bahasa kita nanti yang muncul di sini, kamu seharusnya begini, gitu ya. It's time to break. Kenapa? Please, students can leave your room. Yang ada mau pulang. Menyangkal, berbohong juga nanti mereka. Kemudian kalau sebagai teman, ya, kita sebagai temannya, jadi ketergantungan untuk kita kepada kita ya. Nggak ada ibu itu hari ini. Aduh, gimana aku? Kan gitu ya. Jadi ketergantungan. Kemudian sebagai pemantau nanti akan menyesuaikan diri bila diawasi. Bila diawasi dia baru bekerja. Ya kan? Kalau tidak diawasi, tapi mana lagi? Seperti yang bilang Pak Charles tadi. Kalau ada pimpinan, barulah. Kemudian kalau sebagai manajer nanti akan menguatkan pribadi anak-anak. Ya, oke. Kalau masih sampai di sini di hasil ini, berarti di mana lah kira-kira posisi yang diharapkan untuk kita Bapak Ibu? Sebagai apa lah posisi kita yang seharusnya? Tadi di sini dia bisa menyesuaikan diri bila diawasi, ketergantungan, bisa di sini berbohong, di sini juga memberontak. Sementara di sini ada menguatkan pribadi. Berarti Bapak Ibu yang dituntut dari kita itu bisa sebagai
posisi manajer, ya kan? Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas. Nanti murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian di sini nanti murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Di sini nanti murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kalau kita sebagai teman, ketergantungan tadi ya. Kemudian di sini murid meletakkan guru, peraturan dan hukuman, meletakkan guru sebagai pengatur dan penghukum di dunia berkualitas. Kemudian tadi di manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Ya. Kemudian nanti di sini muridnya berkata apa? Dampaknya apa? Ya kan? Muridnya berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ya kan? Bisa nanti murid itu kalau kita sebagai penghukum, ini sajanya katanya, ya kan? Kalau membuat bersalah, paling nanti dibilang maaf bu, maaf pak, ya kan? Kalau sebagai teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata kalau kita hukum, kalau sebagai teman kita dianggapnya, kita hukum, saya pikir ibu itu berpihak kepada saya, gitu nanti. Jadi apapun kesalahannya kita tutupi jadinya. Dia minta seperti itu jadinya. Ya, yang ini, yang sebagai pemantau beberapa nanti berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, ya kan? Dia nanti bertanya, kalau siap bu, tugas saya berapa nilai saya? Seperti itu nanti mereka, ya kan? Di sini nanti kalau kita sebagai manajer, bagaimana caranya kita bisa memperbaiki keadaan, ya. Kemudian nanti dampaknya ini, kalau penghukum kita, dampaknya kepada murid akan mengulangi kesalahan. Kalau kita lihat yang terlambat itu aja nih orangnya, karena kalau datang dia terlambat hanya kita suruh membersihkan kamar mandi, ya kan? Ini kalau merasa bersalah dia nanti merasa rendah diri. Tak perlu juga kita buat anak itu jadi merasa rendah diri. Kemudian nanti di sini sebagai teman, disinilah anak nanti menjadi lemah, tidak mandiri, karena tadi udah ketergantungan sama gurunya. Kemudian nanti di sini menitik beratkan pada sanksi atau hadiah yang diberikan. Karena ada hadiah, ya kan, makanya dikerjakan. Karena ada nilai mau diambilnya, makanya dikerjakan. Kalau tidak ada nilai, gak mau anak-anak ini membuat tugasnya. Jadi jangan seperti itu juga, ya kan? Nanti di sini akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri, ya, sebagai manajer. Oke, posisi kontrol kita, posisi kontrol restitusi di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Ya Bapak Ibu, jadi kita diharapkan bisa sebagai manajer, ya, bisa kita sebagai manajer, ya, bukan hanya sebagai penghukum, ya, bukan hanya sebagai penghukum. Oke Bapak Ibu, posisi kontrol restitusi sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Kita tidak mempertanyakan siapa yang salah. Ya, kalau kita sebagai manajer tidak menanyakan siapa yang salah. Jadi kita mencari solusi atas apa yang diperbuatnya. Jadi nggak perlu kita korek-korek siapa yang salah. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ya, oke. Yang berikut posisi kontrol restitusi. Selain itu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya, ya, sehingga dapat tercipta identitas positif pada murid tersebut. Jadi kalau kita sebagai kontrol manajer, nanti anak itu juga tercipta juga bisa sebagai manajer pada dirinya, ya, itu pasti, ya. Kalau selalu kita ajari sebagai manajer kita
sebagai manajer kita, pasti nanti anak itu juga bisa jadi manajer atas dirinya. Ya, bisa jadi manajer atas dirinya. Ya, jadi nanti terciptalah identitas positif yang tadi bisa kita budayakan menjadi budaya positif. Ya, menjadi budaya positif. Oke, Bapak Ibu. Oke. Ya, ini segitiga restitusi ini adalah penyelesaian masalah, ada langkah-langkah di segitiga restitusi. Ya, kalau Bapak Ibu namanya juga segitiga ini segitiga ya, segitiga ada pondasinya, ya kan? Ada pondasinya. Apa langkah pertama yang kita lakukan? Ya kan? Sebenarnya hanya 3 yang perlu kita lakukan, ya kan? Ada di pondasinya, ada di sisinya. Enggak terlalu banyak harus kita lakukan, ya. Oke. Tahapan dalam segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian nanti memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Masuklah di sini keyakinan kelas. Menstabilkan identitas. Bapak Ibu, kalau anak-anak masih panas berantem sama ayahnya, jangan terus kita tanyain. Ya, jangan terus kita tanyain dulu. Ya, kita stabilkan dulu identitasnya. Ya, jangan terus semua. Atau bila perlu jangan kita tanya. Misalkan nih ada yang berantem sampai luka ya kan? Gak usah kita tanya, kita obati aja. Kita obati saja. Ya, gak usah kita tanya, kita obati saja. Kemudian nanti ada memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian nanti menanyakan keyakinan kelas. Kalau menstabilkan identitas ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Contoh ada anak kita yang terlambat, atau ada anak kita yang tidak piket, dilapor ketua kelasnya ke kita, boleh kita panggil anak itu, tapi kita validasi dulu identitasnya, ya kan? Betulnya itu kamu tidak piket, ya kan? Pasti ada alasannya kamu tidak piket, pasti ada alasannya kamu berbuat seperti itu. Gitu kira-kira ya. Jadi kesalahan adalah bagian dari proses. Nanti kita bilang ke anak itu kesalahan merupakan suatu proses belajar, atau kesalahan itu tidak ada manusia yang sempurna. Pasti kita pernah berbuat salah. Seperti itu kira-kira. Jadi jangan langsung mengambil tindakan bahwa anak itu salah. Gitu ya. Kemudian menstabilkan identitas di sini, berbuat salah itu boleh bahasa-bahasa seperti ini kita berikan ke anak-anak. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, ya kan? Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita nanti bisa bilang ke anak-anak, ibu tidak mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahmu. Boleh nanti kita buat di situ. Jadi kalau kita mulai dari seperti ini, anak-anak itu bisa nanti keluar sendiri, mengakui sendiri kesalahannya. Iya, kalau seperti ini kita buat modelnya, pasti nanti keluar sendiri dia. Iya Bu, saya tadi begini. Tanpa kita bertanya. Ya, oke. Di sini tadi kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Tidak juga kita anjurkan anak-anak untuk menyalahkan dirinya. Ya, oke. Itu kalau menstabilkan keadaan. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Harus kita validasi tindakan yang salah. Di sini validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi sebuah kebutuhan. Tadi kan anak-anak berbuat salah pasti ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi.
ya kan? Mengambil makanan kawannya karena dia lapar untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Iseng untuk apa tadi? Kalau iseng tadi kesenangan, ya kan? Jadi anak-anak ini sebenarnya melakukan kesalahan itu karena untuk memenuhi kebutuhannya, ya, untuk memenuhi kebutuhannya. Oke, jadi di sini validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan muridnya. Jadi dari sini kita nanti akan mengetahui kebutuhan anak-anak, ya kan? Mengetahui kebutuhan anak-anak. Bisa saja nanti anak-anak ini di sini kan entah apalah macam-macam lah tingkah lakunya. Rupanya kan orang tuanya broken home, ya kan? Berarti dia perlu perhatian, ya kan? Perlu perhatian, perlu diperhatikan, butuh kasih sayang, ya, butuh kasih sayang. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Kemudian nanti di validasi tindakan yang salah kita bisa kita mengatakan seperti ini ke anak-anak. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu, ya kan? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap, tapi tambahkan sikap yang lain, ya kan? Kemudian di sini nanti misalkan seperti ada kami buat ini penyelesaian masalah dengan metode segitiga restitusi, nanti saya buatkan. Kebetulan si Indah pemerannya saya buat, ya kan? Apa-apa saja yang kita lakukan di segitiga restitusi itu. Sebenarnya kalau hanya mempraktekkan seperti itu pun kayaknya bahagia loh. Iya, kalau saya ya, oh iya, kalau seperti ini dari kemarin kami menyelesaikan masalah anak-anak ini, alangkah bahagianya sebenarnya begini. Ya, tapi kita memang harus bisa menahan emosi. Hanya mempraktekkan seperti itu saja, saya merasa bahagia. Saya merasa bahagia. Oh iya, harusnya memang kami harus sebagai manajer, ya, harus sebagai manajer dan bisa menyelesaikan masalah anak-anak ini dengan segitiga restitusi. Ya. Kemudian di sini kita setelah kita nanti memvalidasi tadi, kita tanyakan keyakinan kelas, ya kan? Keyakinan kelas. Masih ingatkah kamu nak keyakinan kelas kita? Masih Bu. Keyakinan yang mana lah yang kamu langgar? Saling menghormati. Penting sekali rupanya sama kamu saling menghormati. Iya kan? Penting sekali. Jadi untuk menyelesaikan ini, apalah yang kamu lakukan? Tidak kita menyuruh dia melakukan penyelesaian. Dia sendiri nanti yang keluar. Oh iya, saya akan minta maaf. Pasti nanti dia bilang seperti itu. Jadi tidak kita suruh dia, cepat kau minta maaf, selesaikan masalahmu, minta maaf. Jadi kita yang bertanya ke dia. Jadi kalau saling menghormati itu sangat penting bagimu. Apa yang kamu lakukan? Oh iya, saya seharusnya begini Bu, saya akan minta maaf. Selesai masalahnya Bapak Ibu, damai. Kita juga tidak begitu capek, ya. Jadi katanya anak-anak ini jangan dulu kalau misalkan berantem lah misalnya, jangan langsung kita sidang. Kamu biarkan dulu. Kita kalau ada yang luka obati. Misalkan kayak cerita kepala sekolah, kebetulan kami bergabung dengan kepala SMP 31 kemarin hari Sabtu. Dia cerita ada yang berantem sampai luka-luka kan gitu ya. Dibawa dua anak-anak ini, udah tutup kantor yang ada di situ hanya guru olahraga. Jadi diobati, tak perlu, gak ada ditanya siapa yang salah, siapa yang apa, kan gitu ya. Biarkan kayak gitu. Udah kira-kira selesai diobati, udah disuruh pulang. Besoknya katanya Bapak Ibu, orang tua kedua anak itu, yang pertama datang minta ketemu sama kepala sekolah,
Dengan alasan saya mau minta maaf sama yang satunya. 1 jam kemudian katanya datang lagi yang satunya. Datang lagi yang satunya. Saya mau minta maaf ke yang itu. Gitu kira-kira Bapak Ibu. Jadi kita nggak capek untuk menyelesaikan seperti itu. Jadi kita biarkan dulu ini, kita validasi gitu kira-kira ya Bapak Ibu. Oke. Tadi keyakinan yang mana? Ya kan? Kita tanyakan keyakinan yang mana yang dilanggar. Ya kan? Yang keyakinan yang sudah kita sepakati tadi ya, yang sudah kita sepakati tadi. Jadi, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti yang ini. Tadi di awal kita berubah, ada perubahan belajar mengajar kita, ada paradigma dari yang lama ke yang baru. Ya, sampai di sini kira-kira ada mau ditanyakan Bapak Ibu, misalkan di sini. Pendidikan guru penggerak saat ini mengajak Bapak Ibu untuk bergerak dan menggerakkan. Jadi mari sama-sama Bapak Ibu kita melaksanakan budaya positif di SMA Santo Petrus Medan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Pak Pancas Tumorang dan Ibu Tetu Manggaul yang sudah melaksanakan kegiatan desiminasi budaya positif. Nah, artinya bagaimana kita membangun budaya positif di sekolah kita. Dari visi misi kita memang kita selalu mengarahkan supaya kebaikan-kebaikan itu menjadi budaya. Kalaupun awalnya kita membuat aturan-aturan untuk menerapkannya, tapi harapannya memang kebaikan-kebaikan itu menjadi budaya. Kira-kira seperti itu mungkin apa yang diharapkan dari kegiatan ini, bukan mungkin ya. Kita mencoba akan menerapkan. Jadi dari yang dipelajari oleh Bapak Ibu penggerak, calon guru penggerak, bahwa perlu kita menciptakan, perlu kita berpikir bagaimana merubah gaya menghukum atau sekedar membuat aturan. Nah, kita akan lebih condong dulu bagaimana kita membuat itu menjadi budaya. Jadi hal-hal positif itu kita budayakan di sekolah kita dengan kesadaran bersama-sama. Dan demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan sekolah kita. Dari sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Tumorang dan Ibu Luban Gaul. Semoga sukses selalu ke depannya. Terima kasih untuk kita semua dan kita tepuk tangan untuk kita. Ya, untuk menutup. Bapak Ibu, untuk mengakhiri desiminasi positif untuk hari ini, kita tutup dengan doa dalam nama dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, selamat siang Tuhan. Terima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu Tuhan, sehingga kegiatan kami di siang hari ini berjalan dengan lancar Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan. Ya Bapa, kami berharap dengan adanya kegiatan ini Tuhan, kami Bapak Ibu guru dapat menerapkan hal-hal positif yang sudah kami bicarakan dalam kegiatan ini di dalam sekolah kami Tuhan. Kami juga berharap Tuhan ke depannya sekolah kami bisa menjadi sekolah yang berbudaya positif untuk siswa atau anak didik dan Bapak Ibu guru juga Tuhan. Dan juga ya Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk kami yang sebentar lagi akan melayat ke rumah Ibu Marni Lambarus. Ya Bapa, dampingi kami dan jagai kami Tuhan, semoga kami sampai di sana dalam keadaan siap selamat Tuhan. Dan juga ya Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu kami Marni Lambarus. Berikanlah jalan lurus untuk dia untuk sampai ke sisi kanan-Mu Tuhan. Lancarkanlah Tuhan supaya bisa dia berada di sisi kanan-Mu Tuhan atau surga-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus Juru Selamatkan manusia. Amin. Dalam nama dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Hari ini kita akan membahas tentang budaya positif. Kira-kira siapa yang sudah pernah mendengar budaya positif? Apa itu budaya? Kita lanjut ya. Di sini berbicara tentang budaya positif. Kalau sudah bicara tentang budaya positif, seperti apa itu? Kalau budaya positif menurut Raymond itu harus menjaga, seperti keluarga misalnya ya. Keluarga harus dijaga garis keturunan itu. Jadi sekarang kita masuk ke budaya positif yang dilakukan di sekolah. Seperti apa itu? Budaya positif berarti adalah suatu dasar ya untuk menuju masa depan yang lebih baik. Nah, contohnya apa yang perlu diperhatikan? Disiplin, religi, kejujuran, bergotong royong. Ini sudah termasuk ke dalam apa? Pelajaran jadi sehingga kenapa orang-orang yang merdeka lahir dan batin. Jadi kami itu tidak ada menjadi tekanan. Jadi kalau ada tekanan, menjadi bagaimana kamu belajar apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kalau misalnya ada dirimu, saat ini saya berikan tekanan, ya, bagaimana perasaan dalam belajar? Tak sungguh-sungguh. Selamat pagi Bu, kan seperti itu kan? Termasuk budaya positif. Iya. Di dalam budaya positif ini harus ada hal-hal yang dimunculkan, nilai-nilai yang dimunculkan, yaitu disebut dengan nilai-nilai keyakinan kelas. Nilai-nilai keyakinan kelas. Apa itu nilai-nilai keyakinan kelas? Sama seperti yang jadi keyakinan kelas dengan aturan berbeda, ya berbeda. Kalau aturan mana apa? Kalau aturan itu apa? Menarilah dan terus tertawa walau sesuatu aturan yang harus dipatuhi. Yang lain, aturan itu apa? Kalau tidak dipatuhi akan terjadi namanya sanksi hukuman. Begitu Pak? Sekarang kesepakatan atau PMI semua anggota kelas dan bapak ibu guru. Jadi ini yang mau kita bentuk untuk menuju budaya positif. Bisa ya? Bisa kira-kira ya? Jadi nanti kesepakatan ini tidak ada yang mau kita bangun. Jadi apa kesepakatan yang sudah kita buat? Ya, apa kesepakatan yang kita buat? Menjadi salah satu nanti keyakinan kelas kita yang mau kita buat menjadi perubahan, menjadi budaya positif di sekolah kita. Bisa kira-kira sampai di situ, Pak? Jadi nanti saya akan bagi kertas ini, kemudian akan kita terbuka ke sana. Satu orang ciptakan satu keyakinan kelas yang mau kita gunakan. Jadi apa ketika kamu nanti melakukan keyakinan kelas yang kita buat itu, apa yang menjadi konsekuensinya? Ya, ada konsekuensinya dari dua. Ya, kamu tidak mau melakukan yang kedua, apa konsekuensinya? Berarti harus misalnya di AAA seperti itu. Ini bisa sampai di situ, kira-kira paham? Biar kita lanjut langsung membuat kita namanya keyakinan kelas.
Jadi yang kita berpihak ya, semua guru yang ada, semua helper yang kita pegang, letakkan semua di hukum. Kalau keyakinan positif apa di situ? Apa? Apa yang kita dalam takut? Apa? Aku harus bertanggung jawab mengembalikan handphone ke saat siswa. Aku tidak disuruh menggunakan. Kemudian kamu harus berlari-lari ke ruang piket untuk mengambil surat legitimasi. Apa nilai positif? Berarti kamu harus berjalan dengan baik, ya, menuju piket untuk mengambil surat izin. Itu. Oke, yang ini nanti bapak kasih satu lembar satu orang. Tuliskan 1 poin saja kayak kamu kelas yang bisa dirasakan. Bisa? Bisa, Pak. Coba jangan dulu berdiskusi sama teman. Tuliskan saja. Kita menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Selamanya. Laskar Pelangi. Oke, silakan masuk. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bramantio. Ya, silakan duduk, Bramantio. Bramantio, tadi pagi Bapak dengar ada laporan dari ketua kelas kita. Kamu katanya tidak piket semalam ya? Iya, Pak. Tapi saya kemarin sangat kesal karena Revaldi menggigit saya karena saya tidak piket pada hari Jumat, sehingga saya marah sama dia, Pak. Oh, begitu. Wajarlah kamu marah. Kalau misalnya Bapak pun dalam posisi kamu, Bapak juga akan marah. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Revaldi, nak? Saya cuma marah-marah kepada dia, Pak. Ya. Pasti kamu berbuat seperti itu, pasti ada alasannya kan, nak? Iya, Pak. Masa saya diam saja? Masa saya dikatakan Revaldi tidak pernah piket, padahal saya selalu piket. Cuma hari itu saja saya tidak piket, Pak. Lalu saya menggebrak meja di depan dia, Pak. Iya. Wajarlah kamu marah karena dikatakan Revaldi kamu tidak piket, pernah piket, padahal cuma hari itu saja kamu tidak piket. Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk dari situ, seperti sampai memukul, bahkan sampai berkelahi. Kadang juga kita pikirkan bersama tindakan kamu sampai menggebrak meja. Apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita, nak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Keyakinan saling menghormati antar teman, Pak. Ya, betul. Buat kamu saling menghormati antar teman itu penting atau bukan? Penting, Pak. Baiklah, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu salah? Bramantio? Keyakinan harus memperbaiki masalah, Pak. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini besok, nak? Bersedia, Pak. Oke, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, nak? Saya seharusnya lebih bersabar dan menahan amarah saya. Kalau saya diingatkan untuk piket, dan seharusnya juga saya berterima kasih juga kepada teman yang sudah mau mengingatkan saya untuk piket. Walaupun adanya mengejek, saya juga akan minta maaf kepada Revaldi setelah ini, Pak. Baguslah, ya tepat sekali tindakan kamu, Bramantio. Pak Guru juga minta maaf ya, karena sudah mengganggu waktu belajar kamu. Tetaplah semangat ya, dan sekarang sudah boleh kembali ke kelas untuk meneruskan pembelajaranmu. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bramantio. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Bramantio Turnip, kelas 10-3, anaknya Pak Pancasila Orang.
Terima kasih kepada Bapak Guru saya. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bapak Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya seharusnya lebih bersabar dan mengalah amarah saya kalau saya diingatkan. Dan seharusnya juga saya berterima kasih juga kepada teman yang sudah mengingatkan saya untuk piket. Terima kasih. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata.